Aristoteles adalah murid terbesar dari Plato. Ia hidup antara tahun 384 Masehi. Ia adalah putra dari Nikomachus, seorang tabib pribadi pada istana raja di Macedonia. Pada waktu ia berusia 17 tahun, ia pergi ke Athena dan menjadi murid Plato. Ia pada tahun 342 Masehi diberi tugas yang maha berat tetapi mulia oleh Raja Filipus untuk mendidik putranya Iskandar Zulkarnain, Alexander yang Agung. Yang di kemudian hari, beliau ini menciptakan imperium kerajaan dunia. Meskipun Aristoteles adalah murid yang terbesar dari Plato, namun di dalam banyak hal terdapat beberapa yang sangat besar. Perbedaan-perbedaan ini timbul karena pengaruh keadaan pada waktu berhidupnya, terutama pada waktu kedua sarjana itu menulis ajaran-ajaran perbedaan ini. Antara lain, Plato di dalam ajaran-ajarannya masih mencampur adukan semua wujud penyelidikannya. Sedangkan kalau Aristoteles telah memisah-misahkannya, yaitu tentang keadilan ditulis dalam bukunya yang diberi nama Etika, dan tentang negara dalam bukunya yang bernama Politika. Sebetulnya isi daripada kedua buku itu adalah sangat berlainan, tetapi oleh Aristoteles dianggap atau dimaksudkan sebagai suatu rangkaian, yaitu Etika merupakan mengangkat dari Politika, sebab kesusilaan itu juga mengutamakan manusia sebagai warga dari suatu negara dan bukan sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya, Plato adalah menciptakan idealisme, yaitu yang memandang bahwa benda-benda yang ada di luar diri manusia yang dapat dilihat atau dirangkap dengan panca indera itu adalah sebagai bayangan saja daripada benda dalam bentuknya yang murni yang berada di dunia yang lain, yaitu dunia cita-cita atau dunia ide. Sedangkan kalau Aristoteles adalah seorang pencipta daripada ajaran realisme. Aristoteles memang melanjutkan cara berpikir Plato, yaitu dari idealisme ke realisme. Tetapi karena Aristoteles kemudian ingin menyelidiki sifat-sifat umum daripada segala-galanya yang ada di dunia ini, maka timbullah ajaran ilmu pengetahuan baru, yaitu prima philosophia, ya suatu ajaran filsafat filsafat pertama yang mencari hakikat yang dalam daripada apa yang ada, jadi mencari makna keadaan. Oleh karena itu, filsafatnya adalah merupakan suatu ajaran tentang kenyataan atau ontologi, suatu cara berpikir yang realistis. Jadi menurut Aristoteles, hakikat daripada suatu benda itu berada pada bendanya itu sendiri. Hakikat atau bentuk daripada suatu benda itu berada pada zat, sehingga orang yang mencari kesatuan objek dalam bentuk yang banyak itu, benda itu adalah semata-mata suatu substansi, jenisnya adalah merupakan suatu hal yang berada di tempat kedua. Walaupun demikian, barang yang umum itu tidak berdiri sendiri, tetapi ia berada pada benda yang khusus itu. Yang umum itu adalah menurut nilai yang tingkatannya yang pertama dan benda yang sebenarnya untuk diketahui. Dengan perbedaan ajaran filsafatnya yang demikian itu, maka berakibat perbedaan yang tegas antara ajaran Plato dan ajaran Aristoteles tentang negara dan hukum. Aristoteles tidak membeda-bedakan antara dunia cita-cita dengan dunia gejala-gejala, tetapi pikirannya ditujukan langsung kepada kenyataan sebenarnya daripada dunia panca indera. Dengan demikian, kiranya akan dapat tercapai hal yang bersifat umum daripada barang-barang yang khusus yang tak terhitung banyaknya itu. Seperti juga Plato, Aristoteles pun beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles, negara itu merupakan suatu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota daripada negara. Dengan demikian, Aristoteles telah menjadi seorang realistis, sedangkan kalau Plato dia telah
Plato adalah seorang idealistis. Hal yang demikian ini akan dapat kita pahami bila kita melihat dan memperhatikan keadaan, yaitu bahwa Plato menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam demokrasi, di mana orang selalu mencari jalan untuk mencapai keadilan, sedangkan kalau Aristoteles menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam kerajaan dunia, di mana rakyat yang dulunya merdeka itu dikuasai oleh seorang penguasa yang asing memerintah dengan kekuasaan yang tak terbatas. Jadi dengan demikian seandainya unsur etis yang harus merupakan dasar untuk pikiran yang universalistis tentang negara dan hukum itu jadikan bagaimana daripada ilmu negara, maka hal itu harus pula dijadikan ukuran bagi perbuatan-perbuatan, juga bagi pemerintah, penguasa. Hal ini kiranya akan tidak mungkin karena akan dilarang oleh penguasa dari kerajaan yang absolut itu. Lebih-lebih jika kekuasaan pemerintah yang ada itu merupakan kekuasaan asing, maka dari itu sistematik buku Aristoteles adalah sangat berlainan dengan sistematik buku Plato. Dalam buku Politika, Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Cara berpikir yang bersifat analisis dalam bukunya Etika dilanjutkan dalam bukunya Politika yang untuk dapat menerangkan asal mula dan perkembangan negara. Menurut Aristoteles, negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar. Kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa, dan desa ini bergabung lagi, demikian seterusnya. Sehingga timbul negara yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat genealogis, yaitu desa yang berdasar keturunan. Dengan demikian menurut Aristoteles adanya negara itu sudah menurut atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara. Sebab manusia itu adalah suatu makhluk sosial yang zoonpolitikon, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Pada dasarnya manusia sendiri itu merupakan binatang atau dewa. Ia menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau di dalam negara. Sebab dasar negara adalah keadilan. Kemudian daripadanya timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan untuk dapat mencapai kebahagiaan. Bahwasanya Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan negara adalah karena ia beranggapan bahwa negara itu hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dalam dan karena persekutuan negara. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kebahagiaan keduniawian saja, kebahagiaan akhirat tidak disinggung-singgung. Sedangkan kebahagiaan seseorang sangat tergantung pada kebahagiaan negara. Jadi manusia hanya dapat berbahagia apabila ia berada di dalam negara dan hidup bernegara, karena manusia itu adalah selalu membutuhkan bantuan manusia lain yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, primer negaralah yang diutamakan. Sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan terpenuhi dengan baik, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga negara akan demikian pula keadaannya. Paham yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat itu disebut kolektivisme. Jadi pendapat Aristoteles mengenai susunan dan hakikat negara atau masyarakat adalah bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang organisme, yaitu suatu kebutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri. Dengan demikian, negara itu selalu mengalami timbul, berkembang, pasang surut, dan kadang-kadang mati. Dus sama halnya dengan keadaan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia atau individu hanyalah merupakan bagian daripada organisme tadi, dan yang tidak mempunyai dasar hidup sendiri serta tak dapat terlepas dari kesatuan tadi, yaitu negara. Oleh karenanya, yang merupakan keutuhan itu adalah negara, sedangkan manusia itu hanya merupakan bagian saja daripadanya yang tak dapat dilepaskan. Maka yang mempunyai kedudukan utama adalah negara. Negara menguasai seluruh segi kehidupan. Segala hal diatur oleh negara. Dengan demikian kekuasaan negara adalah absolut, dan nasib warga negara itu tergantung daripada nasib negaranya. Bila negara makmur, maka warga negaranya juga akan makmur.
Siapakah sekarang yang harus memegang kekuasaan negara itu? Jawabannya atas pertanyaan ini dicari dengan menentukan siapakah sesungguhnya yang dimaksud warga negara itu. Tetapi ingat bahwa yang dimaksud dengan negara di sini adalah negara model. Maka dalam hal ini kaum buruh bukanlah warga negara dari negara model. Demikian pula anak-anak, bahkan wanita, apalagi budak belian. Semua itu bukan warga negara daripada negara model, sebab yang dianggap sebagai warga negara hanyalah mereka yang tidak usah bekerja untuk diri sendiri dan karena itu adalah orang-orang yang merdeka. Apakah yang dimaksud dengan negara model itu? Ini adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum, maka dari itu harus membedakan dengan negara-negara yang lain. Dapatnya membedakan ini setelah mengetahui kemungkinan daripada bentuk negara, maka dengan demikian sampailah pada uraian mengenai bentuk-bentuk negara. Mengenai jenis-jenis bentuk negara, Aristoteles membedakan dalam 3 jenis bentuk, yang kemudian tiap-tiap jenis itu dibedakan lagi menjadi 2. Adapun yang dipergunakan sebagai kriteria dalam menguraikan bentuk-bentuk negara ini ada 2 hal, yaitu 1. Jumlah orang yang memegang pemerintahan. Maksudnya pemerintah itu hanya dipegang oleh 1 orang saja, ataukah oleh beberapa orang, jadi oleh golongan kecil saja, atau oleh pada prinsipnya seluruh rakyat jadi oleh golongan terbesar. 2. Sifat atau tujuan pemerintahannya. Maksudnya pemerintahan itu ditunjukkan oleh kepentingan umum. Ini yang bersifat baik, ataukah pemerintah itu hanya ditujukan untuk kepentingan para penguasa saja. Ini yang jelek. Berdasarkan 2 kriteria tersebut di atas, maka menurut Aristoteles didapatkan bentuk-bentuk negara. Negara di mana pemerintahnya dipegang oleh 1 orang saja, jadi kekuasaan itu hanya terpusat pada suatu tangan. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh 1 orang saja dan pemerintahannya itu ditunjukkan untuk kepentingan umum. Jadi ini yang bersifat baik, negara ini disebut monarki. 2. Negara di mana pemerintahan hanya dipegang oleh 1 orang saja, tetapi pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri. Jadi ini yang bersifat jelek, negara ini disebut tirani. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, jadi oleh segolongan kecil saja. Di sini pun sesungguhnya kekuasaan negara itu dipusatkan, tetapi tidak pada 1 tangan, melainkan pada 1 organ atau badan yang terdiri dari beberapa orang. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya itu baik. Negara pemerintahannya itu ditunjukkan untuk kepentingan umum. Negara ini disebut aristokrasi. 2. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, tetapi sifatnya itu jelek karena pemerintahnya itu hanya ditunjukkan untuk kepentingan mereka, si pemegang pemerintahan itu sendiri. Negara ini disebut oligarki. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat. Ini yang dimaksud bahwa yang memegang pemerintahan itu pada prinsipnya adalah rakyat itu sendiri, setidak-tidaknya oleh segolongan besar daripada rakyat. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahannya adalah baik karena memperhatikan kepentingan umum atau rakyat. Negara ini disebut republik atau republik konstitusional. 2. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat tetapi sifat pemerintahannya itu adalah jelek karena pemerintahan itu hanya ditujukan untuk kepentingan si pemegang kekuasaan itu saja. Meskipun dalam negara ini dikatakan bahwa pemerintahan itu dipegang oleh rakyat, tetapi dalam prakteknya pemerintahan itu hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Negara ini disebut demokrasi. Bentuk-bentuk itu menurut Aristoteles semuanya adalah mungkin karena masing-masing dapat mencapai keadilan sekedarnya. Tapi soal sekarang apakah keadilan itu? Sebab keadaan orang mengira bahwa ia telah berlaku adil karena ia telah berikhtiar berlaku adil, dan bagaimanakah orang harus melaksanakan keadilan? Sebab bukanlah seseorang yang berdaulat itu dapat menjadi seorang tiran. 2. Dan kalau toh
dalam negara itu ada undang-undangnya, bukankah bahwasannya undang-undang itu hanya berasal dari golongan tiran atau golongan oligarki atau golongan demokrat? Jadi di manakah kekuasaan negara itu berada? Menurut Aristoteles, kekuasaan negara itu harus berada pada tangan golongan warga negara atau rakyat yang berkumpul merupakan suatu kesatuan yang semua telah mempunyai kecerdasan dan kebajikan yang cukup, di mana kelebihan dan kekurangan saling berimbang. Keadilan itu terlaksana kepentingan umum. Kemudian soal kedaulatan pemerintah itu biasanya dilaksanakan oleh seseorang atau oleh golongan berdasarkan undang-undang. Undang-undang biasanya samar-samar karena bersifat umum dan biasanya menghendaki putusan atau pengesahan dari seseorang. Tetapi bukankah bahwa orang itu dapat dipengaruhi oleh hawa nafsunya atau kepentingan sendiri? Maka undang-undang yang berakar pada tata susila adalah lebih kuat dan lebih stabil daripada undang-undang yang tertulis. Karena undang-undang yang pertama adalah selalu menuju ke penghidupan yang sempurna. Penghidupan yang sempurna adalah penghidupan yang menuju kepada kebijakan. Orang tak dapat merasa berbahagia apabila ia tidak berbuat atau berlaku baik. Demikianlah pendapat Aristoteles bahwa penaklukan negara-negara tetangga dengan kemauannya atau tidak adalah perbuatan yang tidak syah dan merupakan politik pemerintah yang tidak bijaksana. Tetapi suatu negara harus tahu membela diri dengan pendapatnya yang demikian ini. Tersimpul konsekuensi dari pendirian bahwa Republik konstitusional adalah merupakan bentuk negara yang terbaik karena pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang atau oleh beberapa orang saja. Akan besar kemungkinannya terdapat kekeliruan dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu mungkin dipengaruhi oleh rasa marah, benci, dendam, dan nafsunya. Tapi kalau pemerintah dipegang oleh seluruh rakyat atau golongan terbesar daripada rakyat, keputusan yang diambil atau dasar sifat marah dan sebagainya itu tadi akan sedikit sekali kemungkinan terjadi. Lain daripada itu, Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada pemerintahan yang bersifat abadi, karena di dalam tiap-tiap bentuk pemerintahan itu di dalam dirinya telah mengandung benih-benih perkosaan diri atau semacam revolusi. Hal ini tidak dapat dihindari karena memang sudah merupakan pembawaan daripada sifat-sifat manusia. Sebagai contohnya, misal ada golongan yang menghendaki adanya persamaan antara sesama manusia karena mereka merasa atau menganggap dirinya sama dengan yang orang lain, baik dalam kecakapannya maupun dalam kemampuannya. Tetapi sebaliknya ada pula golongan yang dikehendaki atau menginginkan adanya perbedaan karena mereka merasa atau menganggap dirinya tergolong orang yang istimewa, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Maka mereka lalu meminta keistimewaan dalam perlakuan yang dilakukan terhadap mereka. Jadi pokoknya mereka ingin berbeda dari orang-orang lain. Selanjutnya kita harus ingat bahwa tiap-tiap bentuk pemerintahan itu tidak dapat memuaskan bagi setiap orang. Artinya bahwa setiap orang tidak selalu merasa diperlakukan adil. Jadi tentu ada golongan yang merasa bahwa mereka itu tidak mendapat keadilan, jadi merasa diperlakukan tidak adil. Golongan mereka inilah yang merupakan benih-benih perkosaan diri atau revolusi yang setiap waktu dapat meletus, ingin menggulingkan pemerintahan yang lain dan kemudian menggantikannya. Inilah pula sebabnya tidak ada bentuk pemerintahan yang kekal abadi. Hanya saja dalam negara yang berbentuk republik konstitusional, benih-benih tersebut sangat kecil sekali adanya dan pelaksanaannya pun akan mengalami kesukaran. Karena hal yang demikian itu adalah berarti perkosaan atau revolusi terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu negara yang berpemerintahan republik konstitusional merupakan yang terbaik. Teori perkosaan diri atau revolusi ini nanti lebih tegas daripada di dalam ajaran Polybius yang nanti akan dibicarakan di bawah. Jadi menurut Aristoteles, bentuk negara yang terbaik itu adalah republik konstitusional. Hal ini adalah berkelainan dengan pendapat Plato yang merupakan mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah aristokrasi, atau perbedaan pula dengan pendapat Thomas Aquinas, seorang sarjana abad pertengahan yang banyak pengaruh oleh ajaran Aristoteles. Sebab penurunan pendapat Thomas Aquinas, bentuk yang terbaik adalah monarki.
Hal ini semua disebabkan karena perbedaan dalam hipotesa tentang tujuan negara. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kesempurnaan diri manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan di sini yang diutamakan adalah masyarakat, sebab kebahagiaan manusia tergantung daripada kebaikan masyarakat. Jadi dengan singkat, tujuan negara adalah kepentingan umum. Sedang kalau menurut Plato, tujuan negara adalah mengetahui atau mencapai ide yang sebenarnya. Thomas Aquinas lain lagi pendapatnya. Menurut beliau, tujuan negara adalah mengusahakan adanya kesatuan.